Pada pagi hari ini ketika kita datang berkumpul di gereja ini, ada yang datang dengan berbagai keadaan hidup. Ada yang datang dengan hati yang penuh syukur, tetapi ada juga yang datang dengan hati yang lelah. Di luar mungkin kita tersenyum lebar, tetapi di dalam hati kita semua sementara bergumul dengan berbagai persoalan yang tidak semua orang tahu. Mungkin hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Sehingga ada banyak orang yang berkata bahwa aku capek Tuhan. Kalimat ini keluar bukan karena kita kurang tidur, melainkan karena kita menghadapi beban hidup yang begitu menumpuk di dalam hati, yang tidak bisa kita ceritakan dengan kata-kata. Mungkin ada masalah-masalah yang belum selesai, ada doa-doa yang belum terjawab, ada harapan-harapan yang tertunda, atau luka yang belum sembuh. Dan seringkali membuat kita tidak tahu harus berbagi dengan siapa. Dalam keadaan yang sementara kita hadapi, tentunya kita membutuhkan seseorang yang dapat mengerti apa yang sementara kita hadapi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua orang dapat dipercaya untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita? Karena tidak semua orang dapat kita percaya. Mungkin kita punya maksud baik, kita cerita apa yang sementara kita alami. Tetapi mereka pun mulut bocor bercerita di orang lain lagi. Akhirnya semakin membuat kita gelisah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih adalah bagaimana kita bisa keluar dari berbagai macam tekanan-tekanan hidup. Bagaimana kita bisa keluar dari berbagai macam kegelisahan. Dan siapa yang bisa kita jadikan sebagai orang yang tepat untuk bercerita tentang semua yang sementara kita alami. Mazmur 42 ayat 1-12 yang kita baca ini ditulis oleh pemazmur atau Daud. Ia menulis mazmur ini ketika jiwanya ada di dalam berbagai macam tekanan. Baik tekanan yang dialami, yang datang dari keluarganya sendiri, maupun juga tekanan yang datang dari pegawai-pegawai kerajaannya sendiri. Kita menyaksikan bahwa Daud ketika menuliskan nyanyian pengajaran ini, keadaannya memang tidak baik-baik saja. Daud ini bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia adalah orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Ia adalah orang yang rajin beribadah. Artinya secara pribadi Daud tahu bagaimana rasanya hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi karena berbagai tekanan-tekanan dari dalam keluarga, dan dari orang-orang di sekitarnya yang pada waktu itu tidak mendukung atau menguatkan Daud, maka Daud merasa kering, duduk dengan tidak tenang, atau duduk dengan gelisah. Dalam berbagai tekanan yang sementara dialami oleh Daud, ia menggambarkan tentang bagaimana kerinduan akan apa yang dia harapkan untuk terjadi di dalam hidupnya. Seperti yang tergambar di dalam ayat rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Allah. Bayangkan ada seekor rusa di musim kemarau, tidak ada air, tidak ada tempat berteduh. Kalau ia tidak menemukan air, ia pasti akan mati. Dari gambaran ini, Daud pun juga mau mengatakan bahwa begitu juga dengan dia punya diri. Daud sadar bahwa dunia atau ia sementara dikelilingi oleh orang-orang yang sudah tidak bisa memberikan jaminan kenyamanan bagi dirinya. Keadaan yang sementara dialaminya adalah sebuah stres. Bukan stres yang ringan, tapi stres yang berat. Dalam keadaan inilah kita menyaksikan Daud sangat merindukan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan itu dan kehadiran Tuhan itu sebagai obat yang dapat mengobati segala stresnya. Tetapi Daud merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah jauh, sehingga ia mengalami kehausan rohani. Artinya jiwanya sementara meronta-ronta karena Daud sangat membutuhkan Tuhan. Di dalam tekanan yang sementara dialami,
Daud membutuhkan kehadiran Tuhan sebagai obat yang dapat menyembuhkan segala tekanan atau stres yang sementara ia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga dengan diri kita masing-masing. Demikian juga dengan persekutuan kita. Bahwa di dalam persekutuan yang kita bangun yang sudah berdiri 4 tahun ini, kita bangun karena memang kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk hadir dan melawat kita, memberikan kesegaran, memberikan kesejukan kepada kita lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang berani berkata bahwa saya tidak butuh Tuhan, atau persekutuan kita ini tidak membutuhkan Tuhan. Kita semua membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena membutuhkan Tuhan itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membuat kita membangun gereja ini. Karena membutuhkan Tuhan itulah maka kita membangun pelayanan kita. Untuk kasih makan kita pun jiwa yang lagi mengalami kehausan rohani dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan kita, di dalam persekutuan ini, kita merasakan sama seperti Daud. Persekutuan kita ini sementara tertekan oleh karena berbagai macam tekanan-tekanan yang sementara kita alami. Ketika Daud merasakan bahwa kerinduannya belum didengar oleh Tuhan, kita menyaksikan di dalam ayat selanjutnya Daud mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Keluhan Daud ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, tetapi inilah sebuah kenyataan yang memang sementara ia hadapi. Ayat tersebut mau memberikan gambaran memang Daud secara pribadi tidak mempunyai tempat untuk bersandar lagi. Ia mau bersandar kepada keluarganya. Keluarganya belum siap untuk mendukungnya. Ia mau bersandar kepada orang-orang yang ada di sisi kiri dan kanannya. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Seperti kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita mau bersandar kepada siapa? Ketika kita memikirkan ada begitu banyak cicilan yang harus kita selesaikan. Kita mau bersandar kepada siapa? Ketika biaya anak-anak sekolah dan usaha-usaha kita semakin sepi. Kita mau bersandar kepada siapa? Ketika anak-anak di zaman sekarang ini yang adalah anak-anak kita, mereka ada dalam pergaulan bebas sehingga terinfeksi HIV/AIDS yang lagi membooming. Bahkan yang sudah masuk ke Sulamu. Dan ini menjadi ketakutan kita bersama. Semua hal tersebut akhirnya membuat kita menjadi seperti orang yang pulang kerja duduk diam dan bertanya di dalam hati, sampai kapan harus begini? Semua tekanan-tekanan yang kita hadapi bukan karena kita jauh dari Tuhan, kita orang yang dekat dengan Tuhan, tapi justru Tuhan menguji kita dengan berbagai macam tekanan-tekanan. Lalu ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan, di manakah Allahmu? Ini adalah bentuk intimidasi spiritual. Intimidasi ini datang dari musuh atau lawan-lawan Daud. Dalam budaya kuno orang-orang waktu itu, jika seseorang mengalami kemalangan, sakit, kekalahan, orang yang di sekitarnya akan menganggap bahwa Allahnya telah meninggalkan dirinya. Orang-orang di sekitarnya akan mengatakan bahwa Allahnya tidak berdaya. Sehingga kalimat ini adalah kalimat ejekan. Kalau Allahmu memang hebat, kenapa sekarang kamu menderita? Tujuan kalimat ini untuk membuat Daud meragukan kesetiaan Tuhan. Dan kalimat ejekan ini dialami oleh Daud sepanjang hari. Artinya terus-menerus tekanan ini tidak berhenti. Ini adalah suara negatif. Baik dari luar dirinya maupun juga dari dalam dirinya sendiri. Kita menyaksikan bersama bahwa ayat 4 memberikan keterangan kepada kita semua bahwa Mazmur ini terlahir dari hati yang terluka. Dan Daud merindukan kehadiran Tuhan saat itu ketika dia sementara diremehkan, sementara diejek.
Hari ini kita pun mengalami hal yang sama. Seringkali kita mendengarkan nada ejekan-ejekan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah maju. Atau persekutuan jemaat pelangi kasih ini tidak akan pernah maju. Kata-kata ini mungkin singkat tapi sangat melukai ketika kita mendengarkannya. Ini bukan hanya soal gereja, tapi ini juga soal iman. Mazmur tadi mengajarkan kita satu hal penting, saudara-saudara. Ejekan bukan tanda bahwa Allah sudah meninggalkan kita umatnya. Ejekan seringkali muncul ketika umat Tuhan sedang bertumbuh. Ejekan seringkali muncul ketika umat Tuhan sedang diuji. Kita menyaksikan bersama bahwa pemazmur tidak membalas ejekan tersebut dengan kemarahan. Pemazmur tidak membalas ejekan tersebut dengan kebencian. Pemazmur tetap memberi maaf kepada orang-orang yang mengejeknya. Pemazmur tetap memberi maaf kepada orang-orang yang melukainya. Bahkan ia tidak meladeni mereka. Namun pemazmur membawa semuanya itu kepada Tuhan. Demikian juga kita. Walaupun persekutuan kita saat ini sementara mengalami ejekan, sementara direndahkan, kita diajak oleh pemazmur untuk tidak membalas hal yang sama dengan kata-kata yang melukai, tetapi dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa ejekan bukanlah ukuran dari kehadiran Tuhan. Tuhan akan tetap hadir dalam persekutuan kita. Tuhan akan tetap memimpin persekutuan kita ini. Ketika suara dunia mengatakan mereka tidak akan maju, Tuhan akan tetap memimpin kita untuk meraih kemajuan. Iman mengajak kita untuk tetap berharap kepada kuasa Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja melalui pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Tuhan tidak bekerja menurut ejekan-ejekan manusia, tetapi Tuhan akan bekerja menurut rencana dan waktu Tuhan yang sempurna. Sebab gereja ini bukan milik manusia. Gereja ini bukan milik suara-suara ejekan, suara-suara yang merendahkan persekutuan ini. Tetapi gereja ini adalah milik Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan tidak selalu bising, tidak selalu cepat, namun pasti dan sesuai dengan rencananya. Karena nasihat pemazmur dalam ayat 12 inilah, maka kita patut untuk perhatikan ayat tersebut. Dalam ayat 12 kita menyaksikan bahwa pemazmur tidak menyangkalinya bahwa dia sementara terluka. Tetapi pemazmur menolak untuk membiarkan ejekan manusia menguasai dirinya. Penolakan tersebut ditandai dengan pemazmur menegur hatinya sendiri dan memilih untuk tetap bersandar kepada Allah. Demikian pula kita. Kita tidak menyangkali bahwa persekutuan kita sementara terluka. Persekutuan kita sementara direndahkan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berani menolak ejekan tersebut. Bahwa ejekan tersebut tidak benar. Ejekan tersebut tidak menguasai persekutuan kita. Dan ejekan tadi tidak boleh memecahkan persekutuan kita. Dari pemazmur kita belajar bahwa ukuran kemajuan gereja bukan terletak pada penilaian manusia, melainkan pada kesetiaan Tuhan. Sebab persekutuan ini tidak hidup dari ejekan dan penilaian manusia, tetapi dari janji Tuhan.
kita tidak dibentuk oleh kata-kata yang melemahkan, melainkan kita dibentuk oleh karena pengharapan kita kepada Tuhan yang akan terus bekerja untuk membangun persekutuan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, ketika ada yang berjalan bersama lalu memilih melangkah ke arah yang lain dan melontarkan kata-kata yang melemahkan persekutuan kita, ingat bahwa kita tidak menggantungkan harapan kita kepada penilaian atau kata-kata manusia, melainkan kita menggantungkannya pada harapan kita kepada Allah yang akan menuntun kita untuk bertumbuh bersama di dalam persekutuan kita. Pemazmur 42 ini mengajarkan kita bahwa berharap kepada Allah bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kesedihan, terhadap ejekan, dan penilaian-penilaian yang merendahkan kita. Semua itu pasti kita akan alami. Ada orang yang di depannya baik sekali dengan kita, tapi di tempat yang lain mereka ejek bermain sangkotong. Di tempat yang lain mereka menilai kita dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berharap kepada Allah, berarti kita tidak membiarkan ejekan penilaian seseorang menentukan ketumpung jalan hidup, menentukan ketumpung jalan persekutuan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan membiarkan suara-suara ejekan, jangan membiarkan suara-suara penilaian yang tidak benar menguasai ketumpung persekutuan dan akhirnya melemahkan kita. Tapi kita harus ingat, suara Tuhanlah yang lebih kuat menguasai ketumpung persekutuan. Sehingga kita tidak perlu sibuk untuk membela diri, tetapi mempercayakan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan persekutuan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama tetap berharap kepada Allah, tetap setia, dan membiarkan iman kita berbicara lebih besar, lebih keras dari suara dunia ini yang seringkali menilai dan mengejek kita. Sebab pada waktunya kita akan bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa untuk kita dan persekutuan kita. Karena itu kita perlu keluar dari berbagai macam tekanan-tekanan yang sementara mengganggu laju perjalanan persekutuan kita. Maupun juga kita perlu keluar dari berbagai macam tekanan-tekanan yang sementara mengganggu lajunya perjalanan kehidupan bersama kita, baik dalam keluarga, pribadi, maupun juga di dalam persekutuan. Kita tidak bisa menarik kembali setiap kata-kata, ejekan, penilaian-penilaian yang tidak fair terhadap kita. Bahkan kita pun juga tidak bisa melarang orang untuk tidak berbicara, berkata-kata tentang kita. Namun kita sebagai umat Tuhan yang setia beribadah, kita sebagai pribadi yang selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus mampu menjaga pikiran-pikiran kita agar tidak terprovokasi dengan semua ejekan atau penilaian-penilaian yang tidak fair kepada kita. Apalagi dari kalimat yang mengganggu bahwa persekutuan kita tidak akan maju. Pikiran-pikiran tersebut tidak boleh tertanam di dalam pikiran kita. Sebaliknya, pikiran-pikiran yang dikatakan tadi harus kita tolak di dalam nama Yesus.
tidak boleh tertanam di dalam pikiran kita. Sebaliknya kita harus berani mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam persekutuan kita ini. Oleh sebab itu berhentilah berpikir tentang kalimat-kalimat tersebut yang mengatakan bahwa kita tidak akan maju. Kalimat-kalimat tersebut memang mengganggu, tetapi tidak harus menguasai pikiran kita. Ingat saudara-saudara bahwa besi rusak karena karatnya sendiri. Artinya jangan biarkan persekutuan kita rusak oleh pikiran kita bahwa kita tidak akan maju. Karena itu, tidaklah usah terlalu cemas dengan kata-kata tersebut. Sebab cerita hidup kita, cerita persekutuan kita sebagai jemaat Pelangi Kasih Sulamu, atau cerita perjalanan iman kita sementara ditulis oleh penulis skenario yang terbaik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa persekutuan kita memang sementara tertekan. Tetapi ingat bahwa Allah akan menulis cerita yang indah di balik setiap tekanan yang ada, untuk membungkam semua mulut-mulut yang mengatakannya. Kata-kata ejekan, kata-kata yang merendahkan itu hanyalah seperti bayangan yang sebentar lagi berlalu. Mereka hanya mempeributkan hal-hal yang sia-sia. Karena itu pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kebaktian ini, saya mengajak kita semua jemaat Pelangi Kasih Sulamu, bersihkanlah pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang mengganggu tadi. Kita tetap terus bersandar kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Dan kebersamaan-kebersamaan kita. Untuk terus bergandengan tangan. Memulihkan persekutuan kita. Dengan tidak usah merasa terganggu. Dengan semua ejekan. Dengan semua penilaian-penilaian manusia. Namun dalam semuanya itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap fokus untuk membangun kebersamaan kita di dalam persekutuan kita ini. Karena saya percaya, di akhir dari setiap tekanan yang sementara kita hadapi, ketika kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan akan memulihkan persekutuan kita. Dan kita akan bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu sungguh baik untuk kita dan persekutuan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita dan kita senantiasa hidup sebagai orang-orang yang setia beribadah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.